Ketika waktu itu Evan Dimas juga cederanya sangat parah sekali ketika dikasari oleh pemain Vietnam waktu itu. Nah, hal-hal ini saya harapkan ya. Ya, turnamen AFF memang dikenal sebagai kompetisi paling bergengsi di ASEAN. Semua tim di turnamen ini berambisi untuk menang dan ingin mengangkat trofi sebagai simbol tanda tim terkuat di ASEAN. Namun bagi fans Indonesia, liga ini adalah liga tarkam. Ya, alasan itu karena kerasnya pertandingan di turnamen ini. Kejadian yang menimpa beberapa pemain Indonesia saat melawan Myanmar mendapat sorotan tajam dari berbagai pihak. Tak terkecuali Erick Thohir sendiri. Ketum PSSI tersebut melihat kerasnya para pemain Myanmar mengingatkan dirinya kepada ex-pemain timnas Evan Dimas. Ya, gelandang timnas Indonesia Evan Dimas didorong dengan kursi roda setelah Indonesia mengalahkan Vietnam di final SEA Games 2019 lalu. Insiden yang dialami Marcelino Ferdinand di laga Myanmar versus Indonesia itu mendapat perhatian dari Erick Thohir. Ia mengaku momen tersebut langsung mengingatkannya atas nasib Evan Dimas. Pada final SEA Games 2019 silam, Evan Dimas dicederai oleh Doan Phan Hau ketika timnas Indonesia bersua timnas Vietnam. Hasil Evan tak bisa melanjutkan permainan dan digantikan oleh Sahrian Abimanyu. Bahkan karir Evan Dimas sempat turun drastis akibat cedera yang berkutat menghantui dirinya. Sampai hari ini juga saya ada ketakutan melihatnya ketika waktu itu Evan Dimas juga cederanya sangat parah sekali ketika dikasari oleh pemain Vietnam waktu itu, ungkap Erick Thohir. Karena memang saya sendiri punya trauma yang cukup sampai hari ini juga saya ada ketakutan melihatnya ketika waktu itu Evan Dimas juga cederanya sangat parah sekali ketika dikasari oleh pemain Vietnam waktu itu. Nah, Erick Thohir juga mengungkapkan bahwa dirinya sudah mengajak tim-tim di Asia Tenggara agar saling menjaga satu sama lain. Tujuannya agar level sepak bola di ASEAN bisa lebih baik lagi. Ya, di balik itu, seperti yang kita tahu, Indonesia kini mampu meraih poin perdana di ajang Piala AFF, di mana poin itu didapatkan tim Garuda saat melawan Myanmar. Namun di laga tersebut, ada beberapa catatan yang harus diperhatikan oleh Sintayong. Di antaranya adalah soal kualitas timnas yang masih dianggap sangat kurang. Belum lagi dengan permainan kasar yang terus dilakukan oleh pemain Myanmar di sepanjang pertandingan. Untuk permainan kasar, masalah ini bahkan semakin ramai, terutama insiden yang dialami oleh Marcelino Ferdinand. Apalagi kita akan bertemu timnas Vietnam yang dihuni pemain senior semua. Banyak fans Indonesia khawatir para pemain Indonesia cedera. Apalagi timnas U22 ini dihuni beberapa pemain senior yang bermain untuk kualifikasi Piala Dunia. Pemain tersebut seperti Marcelino, Pratama Arhan, Asnawi Mangku Alam, hingga Rafael Struijk. Tentu sangat berbahaya jika mereka cedera jelang kualifikasi Piala Dunia. Belum lagi Sintayong sedang melobi klub Justin Hubner dan Ipar Jenner. Sintayong berharap klub mereka secepatnya mengizinkan agar Hubner dan Ipar segera bergabung dengan skuad Garuda. Namun di balik itu, fans Indonesia justru khawatir jika Hubner dan Ipar Jenner bermain di turnamen AFF ini. Menurut beberapa fans Indonesia, lebih baik Sintayong fokus kepada pemain U22 lokal saja, daripada mengambil resiko lebih tinggi lagi. Ya, fans timnas pastinya masih jengkel dengan permainan kasar yang ditunjukkan oleh pemain Myanmar. Tercatat, selama 90 menit jalannya laga, wasit harus mengeluarkan 3 kartu kuning, dan semuanya untuk pemain tuan rumah Myanmar. Kebayang jika ketemu rival Vietnam, apalagi mereka akan balas dendam soal kekalahan Vietnam di kualifikasi Piala Dunia kemarin. Betapa akan panasnya situasi di pertandingan tersebut. Ya, namun di balik itu kini Hoki Caraka dan kawan-kawan sudah tiba di tanah air. Skuad Garuda Muda ini akan menjemput timnas Laos di Manahan Solo 11 Desember nanti. Yang melihat kekuatan timnas Laos, ternyata skuad mereka juga meniru Indonesia, di mana Laos mengikuti jejak langkah Sintayong, yaitu memotong generasi. Ya, timnas Laos membuat gebrakan besar dengan memotong generasi yang cukup membuat heboh.
Dalam daftar yang dirilis resmi oleh Lao Football Federation, dengan mayoritas pemain yang dipilih adalah mereka yang berusia di bawah 22 tahun. Sebanyak 15 dari 26 pemain yang dipanggil oleh pelatih Ha Yong-jun berasal dari kategori U22, menjadikan tim ini adalah salah satu tim termuda setelah Indonesia. Ya, pendekatan ini tidak hanya menarik perhatian, tetapi juga memunculkan perbandingan dengan langkah serupa yang sebelumnya diambil oleh timnas Indonesia. Apalagi pelatih Laos juga berasal dari Korea Selatan, sama seperti Shin Tae-yong. Gigi aku sebelum pakai pasta gigi ini, dan sekarang ini adalah gigi aku setelah pakai pasta gigi ini. Kalian bisa lihat sendiri perbedaannya. Jadi ini nih penyelamatnya. Ini tuh pasta gigi dari Versidance yang emang bagus banget. Nah, kenapa ini tuh bisa bagus banget? Karena dia tuh ada kandungan ekstra daun sirih, sodium fluorida, dan juga minyak cengkeh. Selain itu juga manfaatnya banyak banget. Dia bisa menghilangkan karang gigi, memutihkan gigi, menguatkan gigi dan gusi, dan juga menghilangkan bau mulut. Ini tuh nggak di-endorse sama sekali, bener-bener pure Hanes review karena aku pakai juga ya. Ini udah mau habis sampai aku tuh repurchase lagi. Ini masih segel guys, masih baru banget. Kalau nggak percaya, ini dia bukti aku repurchase-nya. Jadi buat kalian yang punya permasalahan gigi, boleh banget pakai si Versidance ini. Pakainya cukup 2 kali aja dalam sehari, pagi dan malam, dan kalian bakal ngerasain sendiri perubahannya. Aparece Messi, gol, 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 gol. Akhirnya membuahkan hasil untuk Indonesia.